Baik, nama saya Ibu Dwi Setria Iwadana, EPM 19321210, akan menjelaskan materi tentang resiko pemasaran. Baik, yang pertama ada resiko yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya akan menghadapi resiko usaha yang dapat timbul sewaktu-waktu sebagai akibat dari adanya faktor internal atau eksternal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan perusahaan secara konsolidasi. Dampak yang ditimbulkan oleh risiko eksternal antara lain berupa kerugian finansial, penurunan reputasi perusahaan, keterbatasan kesempatan manajemen untuk bertindak. Salah satu risiko eksternal di antara lain kebijakan pemerintah atau perubahan kebijakan pemerintah. Siklus kehidupan produk. Produk-produk yang memiliki siklus kehidupan yang pendek, seperti barang-barang elektronik, mudah sekali terjadi penurunan permintaan, sehingga harganya jatuh pada saat produk tersebut kurang diminati. Karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya munculnya model yang baru, teknologi yang baru, dan sebagainya. Tahapan siklus hidup produk yang pertama yaitu tahap pengenalan atau introducing stage. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth stage. Yang ketiga ada tahap kedewasaan atau mature stage. Yang keempat ada tahap penurunan atau decline stage. Persaingan. Persaingan akan semakin ketat dengan banyaknya produsen lokal maupun internasional yang beroperasi. Persaingan timbul dalam berbagai aspek, antara lain sumber daya keuangan dan kemampuan operasional pesaing yang lebih kuat, inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, daya beli yang terbatas, serta kesiapan perseroan menghadapi persaingan bisnis yang tidak sehat. Penanganan risiko ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan pasar dan kemampuan menyesuaikan diri serta menangkap peluang yang tersedia. Lalu ada pemalsuan. Pemalsuan suatu produk merupakan risiko perusahaan yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Salah satunya pemalsuan merek. Merek merupakan salah satu objek pemalsuan jika merek tersebut merupakan merek terkenal. Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang dengan jasa yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya merek ini diharapkan konsumen dapat membedakan barang-barang yang sama satu sejenis tiap-tiap perusahaannya. Lalu ada performance produk yang rendah. Hambatan mempromosikan suatu produk justru dapat muncul dari kinerja produk yang ternyata rendah. Hal ini sangat berbahaya karena konsumen hanya akan membeli produk yang dapat memuaskan kebutuhannya, sehingga hanya produk yang dengan kinerja terbaik saja yang akan memimpin pasar, yaitu kinerja dengan kekuatan, kemudahan operasional, dapat dipercaya, dan kinerja dengan layanan purna jualnya. Promosi menjadi sebuah strategi yang dilakukan untuk memberi informasi dan mempengaruhi target konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Melakukan promosi pun haruslah menggunakan strategi yang efektif dan maksimal sebagai upaya perusahaan dalam peningkatan performance suatu produk. Lalu ada promosi yang kurang optimal. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana dan terus-menerus agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Konsumen potensial perlu informasi yang tepat, sedangkan konsumen yang telah melakukan pembelian perlu terus dibina agar melakukan pembelian ulang, atau bahkan mereka dapat menjadi pemasar tidak langsung oleh karena kepuasan yang mereka terima diinformasikan kepada orang lain. Lalu ada alternatif meminimalkan risiko pemasaran. Perusahaan harus membangun suatu visi pemasaran. Selanjutnya, pemasaran harus berada pada pasar yang tepat, menawarkan produk-produk dan servis unggulan, serta memiliki program-program yang jelas. Perusahaan hendaknya memasuki pasar yang memiliki kriteria sebagai berikut: cukup besar, terus tumbuh, tidak rawan dengan kebijakan pemerintah, dan perusahaan tidak dalam pasar tersebut mampu bersaing. Lalu contoh kasus yang saya ambil di sini, sebagian besar pengusaha kurang memahami tentang cara promosi yang efektif. Mereka menganggap kegiatan promosi hanya akan menghabiskan banyak biaya, padahal umpan balik yang mereka terima tidak sebesar apa yang mereka keluarkan. Pemahaman inilah yang membuat pelaku UKM yang memperhatikan strategi promosi, sehingga mereka hanya memasarkan produk secara tradisional tanpa dukungan dengan kegiatan pemasaran yang optimal. Selain itu, pelaku bisnis kurang memahami betul artinya endorse. Sepenuhnya mereka berpikir bahwasanya dengan endorse mampu meningkatkan penjualan bagi kawan puan
yang sering berselancar di TikTok pasti sudah tidak asing dengan dan terlala. Apalagi baru-baru ini ada sebuah online shop yang komplain lantaran jumlah penjualannya tidak meningkat usai melakukan endorse tanpa lala. Baik, berikut adalah materi risiko pemasaran dari saya. Terima kasih.